Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaskia Zahra Hintu dari kelas 8F. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ilmu IPA, tepatnya ilmu biologi. Hari ini kita akan belajar tentang materi mekanisme pernapasan. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pernapasan atau mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Sebelum itu, apakah kalian tahu jika pernapasan itu terbagi menjadi dua macam? Ada yang namanya pernapasan luar atau pernapasan eksternal dan pernapasan dalam atau pernapasan dalam. Pernapasan eksternal adalah pertukaran gas dari alveolus ke kapiler darah. Sedangkan pernapasan internal adalah pertukaran yang terjadi di dalam darah dengan sel dalam tubuh. Nah, ada satu lagi nih. Sebelum kita lanjut untuk membahas mekanisme pernapasan atau mekanisme pertukaran O2 dan CO2, kalian harus tahu organ-organ yang meliputi sistem pernapasan. Organ-organ yang meliputi sistem pernapasan yaitu rongga hidung, faring, laring, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sekarang, kalian sudah tahu kan semua organ-organ yang meliputi sistem pernapasan? Oke, berarti sekarang kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan atau mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Oksigen masuk melalui rongga hidung, kemudian melewati faring dan laring. Selanjutnya, oksigen akan melewati tenggorokan atau trakea. Saat oksigen hampir sampai ke paru-paru, oksigen akan menemukan jalan bercabang yang mengarah pada paru-paru kiri dan paru-paru kanan yang disebut dengan bronkus. Dan pada saat oksigen masuk ke bronkus, dia akan menemukan jalan yang kecil juga bercabar yang dinamakan dengan bronkeolus. Pada saat di bronkeolus, oksigen akan menemukan alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran gas O2 dan CO2 ke dalam kapiler darah dengan cara difusi. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu difusi? Difusi atau perbauran adalah perubahan zat dari yang memiliki konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Oksigen menembus dinding alveolus dan selanjutnya akan menembus dinding kapiler darah. Saat oksigen masuk, karbon dioksida akan keluar. Saat di pembuluh darah, oksigen akan dibawa bersama dengan darah merah. Oh iya, oksigen akan mengalami peristiwa pengikatan dengan hemoglobin. Hemoglobin adalah sel-sel yang berasal dari darah merah. Hasil pengikatan oksigen dan hemoglobin disebut dengan oksihemoglobin atau HbO2. Darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah sampai di sel-sel tubuh, oksigen akan mengalami lagi yang namanya oksidasi, yaitu pelepasan oksigen dari hemoglobin di sel-sel tubuh. Di sel tubuh, oksigen digunakan untuk proses pembentukan energi. Pada proses tersebut akan menghasilkan energi dan karbon dioksida sebagai limbah. Setelah itu, CO2 atau karbon dioksida akan dibawa kembali oleh hemoglobin darah. Darah akan membawa kembali CO2 ke paru-paru. Sampainya di alveolus, CO2 akan menembus dinding kapiler darah dan alveolus. Kemudian dari paru-paru, CO2 akan dibawa menuju ke tenggorokan, kemudian lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang mekanisme pernapasan pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi di dalam tubuh kita. Semoga kalian paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.